Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada ini. Ya, mari silahkan duduk. Mau duduk sebelah mana? Sini aja Bu. Oke, baik. Siap Bu. Ya, dari sebelah sini ya. Gimana duduknya? Udah nyaman? Sudah Bu. Gimana kabarnya Mbak Rani hari ini? Alhamdulillah agak baik Bu. Agak baik. Emang kenapa nih kok agak? Ada sedikit permasalahan di kerjaan gitu Bu. Ada sih kemarin kerjaan. Iya. Emang kenapa permasalahannya? Ya capek banget Bu kerjaannya dulu. Kayak harus banting tulang gitu Bu. Ya, sampai penting pulang gitu. Iya. Emang kerja di mana? Di sini Bu, pabrik plastik Bu. Berpasti. Iya. Untuk daerahnya? Ini Sidoarjo. Sidoarjo. Iya. Dekat nggak dari rumahnya? Lumayan di situ. Lumayan jauh. Lumayan jauh. Oke, baik. Iya. Oke, gini, kalau PP gitu capek nggak? Apalagi kan Mbak Rani juga kuliah di semester 5 nih, gimana? Ya capek banget Bu. Jadinya pulang kerja tuh langsung berangkat kuliah pagi-pagi gitu. Belum macet di jalan. Terus belum di kelas itu biasanya kan ada dosen yang ya serius banget dan disiplin banget gitu. Jadinya pusing. Pusing. Tapi untuk pembagian waktunya gimana? Aman kan kerja terus kuliah juga? Aman sih Bu. Aman. Iya. Emang kerjanya berapa jam? Biasanya tuh aslinya tuh 12 jam Bu. Jadi akunya tuh biasanya dikasih 8 jam, terus kadang 6 jam, 7 jam gitu Bu. Oke, kerja biasanya 12 jam, kuliah juga. Emang nggak tidur, nggak capek gitu? Apalagi kan semester 5 nih, pasti tugasnya lagi banyak-banyaknya, lagi banyak praktek, habis ini magang juga. Gimana? Ya capek sih Bu, juga banget. Lagi habis ini kan mau magang, jadinya bingung mau lanjut kerja atau enggak gitu Bu. Oke, tapi selama ini untuk jaga waktunya masih aman atau keteteran? Masih aman Bu. Masih aman. Oke. Baik, dengan sehubungan Mbak Rani menemui saya, ini ada yang ingin diceritakan atau hanya bertegur sapa kepada saya? Pastinya ada yang diceritakan dong Bu. Oke, baik. Kalau ada yang diceritakan, saya ingin memberitahu bahwa pertemuan kita kali ini hanya bisa sekitar waktu 30 menit karena saya habis ini ada janji yang lain. Gimana? Mbak Rani setujukah atau mau di-reschedule hari lain? Bersedia Bu? Bersedia. Iya. Baik. Kalau bersedia, saya ingin mengingatkan kembali pada Mbak Rani yang bisa menyelesaikan permasalahan ini ya Mbak Rani sendiri. Saya di sini hanya menjadi fasilitator. Ini sudah paham? Sudah. Oke, baik. Tadi kan ada yang ingin diceritakan. Boleh nih cerita dari mana aja, saya siap mendengarkan. Saya cerita dulu ya Bu ya. Oke. Gini kan, awalnya tuh saya tuh kan kerja sambil kuliah. Nah, kerja saya tuh sebelumnya itu di admin skincare gitu ya Bu ya. Terus itu selama 1,5 tahun itu Bu di admin skincare. Terus itu saya keluar karena nggak sesuai dengan gaji. Yaudah saya keluar, terus saya dapetin kerjaan yang lain di pabrik plastik Bu di dekat rumah saya. Terus setelah saya masuk di kerjaan di pabrik plastik itu, saya tuh di training dulu selama seminggu. Terus saya tuh dinaikkan langsung di packing. Jadi saya tuh ada loncatan naik jabatan gitu. Nah gitu. Terus setelah packing itu selama 2 bulan. Terus setelah 2 bulan, nah saya tuh sekarang di pabrik plastik itu hampir 1 tahun. Nah 2 bulan itu saya di packing. Terus selanjutnya tuh saya naik jabatan.
di operator. Terus saya tuh sekarang menjadi operator. Saya tuh ingin jadi pengawas Bu. Nah itu saya tuh biar kayak ada tugas itu bisa lihat di komputer biasanya biar bisa nugas gitu Bu kan. Saya lihat pengawas saya itu kayak mengawasi, ngecek target-targetnya karyawan, terus ya udah duduk di ruangan terus lihat komputer itu kan bisa disisihkan dengan tugas saya kan Bu kalau gitu Bu. Jadi saya tuh pengen naik jabatan jadi pengawas gitu Bu. Emang kenapa kok kamu menginginkan untuk menjadi pengawas? Karena saya tuh ingin, kan saya jajannya banyak Bu. Jajannya ya buat beli skincare, beli jajan, terus biar bisa beli yang sesuatu yang hal yang saya pengen dari dulu gitu Bu. Selain faktor diri kamu yang dari beli jajan, beli skincare gitu, kamu melihat diri Mbak Rani sendiri ini cocok nggak untuk jadi pengawas? Saya lihat sih belum sih Bu. Belum cocok. Iya. Kalau belum cocok, emang kamu melihat lingkungan kerja itu seperti apa? Lingkungan kerja itu ya saya masih belum menguasai sih Bu semua pekerjaan itu. Jadinya kayaknya aku nggak cocok gitu jadi pengawas gitu. Gitu. Coba Mbak Rani merasa belum cocok menjadi pengawas, tapi ingin menjadi pengawas. Iya. Emang tujuan kamu untuk menjadi pengawas ini apa? Selain kayak tadi kayak di skincare, terus jajan itu mungkin ada faktor lain atau ingin mendapatkan gaji yang lebih cukup selain untuk jajan itu, atau mungkin emang selain gaji itu apa lagi? Ya, saya itu ingin gaji saya itu naik biar bisa itu beli jajan terus apalagi nyenengin mama itu kan utama, itu wajib ya Bu ya. Udah itu. Oke. Selama ini untuk menjadi pengawas itu apa yang Mbak Rani lakukan? Setelah jadi pengawas ya Bu, untuk menjadi pengawas yang Mbak Rani Mbak Rani selama ini itu apa? Saya itu kan deket sama bos, jadinya saya itu usahanya itu kalau bosnya minta sesuatu kayak targetnya karyawan itu sudah target atau belum gitu, terus karyawan itu bagaimana, ada problem atau enggak, terus bahan-bahan yang ada yang kurang apa enggak gitu Bu. Jadinya saya tuh gercep gitu loh. Gercep itu kayak langsung melaksanakan gitu Bu. Jadi biar saya tuh dinaikkan jabatan gitu Bu. Selain kayak gercep apa yang disuruh bos, ini mungkin ada hal lain atau enggak kamu melakukannya selain gercep kalau ada disuruh itu apa lagi? Selain melakukan kayak gercep disuruh itu. Nggak ada sih, cuma nggak ada. Iya. Cuma kalau disuruh aja langsung gercep apa yang dilakuin gitu loh. Iya. Baik. Emang sudah berapa lama kamu melakukan kayak ada yang disuruh kamu langsung gercep itu sudah berapa lama? Dari awal kerja kah? Iya, atau usaha saya itu selama jadi operator itu langsung kayak berpikiran jadi pengawas gitu. Jadi berapa lama ya? Sekitar 3 bulan. 3 bulan ini baru ingin menjadi pengawas itu. Iya Bu. Memang gimana perasaan Mbak Rani kayak melakukan tadi kayak gercep saat disuruh terus ingin jadi pengawas selama 3 bulan ini, perasaan Mbak Rani gimana? Ya senang sih Bu kalau disuruh-suruh gitu biar saya tuh naik jabatan gitu. Iya. Memang kalau perlakuan Mbak Rani kayak tadi kayak disuruh-suruh langsung gercep itu mendengarkan Mbak Rani untuk mendapatkan posisi pengawas kah? Enggak Bu.
Enggak. Iya. Oke. Emang menurut Mbak Rani, cara Mbak Rani untuk mendapatkan posisi pengawas ini udah sesuai nggak bisa mendapatkan posisi tersebut? Kayaknya sih enggak sih Bu, karena ya itu tadi apa saya itu cuma disuruh-suruh aja gitu. Jadinya saya itu wah senang habis ini naik bisa didapatkan jabatan atau kayak naik gaji gitu. Ternyata ya sama saja gitu. Oke, emang em, apa Mbak Rani puas dengan situasi saat ini kayak yang jadi operator, terus kalau prosedur apa langsung bercek itu Mbak Rani puas nggak sama kondisi saat ini? Nggak puas sih Bu, karena kan ya soalnya nggak bisa naik jabatan itu tadi karena saya tuh disuruh jadinya mau gitu, jadi kayak gampang disuruh. Saya tuh kayak gimana ya, aku disuruh berarti aku nanti bisa naik jabatan atau naik gaji gitu ya Bu ya. Nah gitu. Oke, baik. Gini, apa ada rencana lain yang bisa Mbak Rani lakukan untuk lebih dekat dengan posisi pengawas ini, lebih bisa dinaikkan lah untuk menjadi posisi pengawas ini gimana? Ada cara lain kah selain gercep langsung kalau disuruh bos langsung kerjakan gitu? Ada sih Bu, saya ada satu itu saya tuh harus menguasai semua di pekerjaan itu sama melihat situasi di pabrik itu tadi gitu. Oke, berarti perilaku apa yang akan Mbak Rani perbuat atau tambahkan untuk ya bisa menguasai keadaan pabrik kayak gitu? Jadi kan Mbak Rani bilang dia bisa menguasai kondisi pabrik, tahu semuanya gitu. Gimana? Kenapa Mbak Rani untuk mengetahui itu? Gimana ya Bu ya? Gimana? Mungkin ikut pelatihan kah? Atau lebih belajar menguasai medan kayak melampaui target, terus belajar cara untuk menjadi pemimpin, ikut kursus, kayak gitu mungkin. Apa yang Mbak Rani lakukan? Saya lebih dekat sama karyawan yang setiap bagian-bagian kayak ingin belajar gini terus aku belum menguasai kayak gini, terus kalau ingin jadi pengawas itu kayak gimana jadi tanya apa yang harus dilakukan gitu. Jadi berarti Mbak Rani ini pengen kayak mengenal semua bagian di perusahaan itu, terus belajar juga jadi pengawas yang baik itu gimana caranya. Iya. Oke, baik. Emang untuk rencana Mbak Rani ini yang belajar di semua bagian, mengetahui semua bagian, terus belajar menjadi pengawas ini realistis nggak menurut Mbak Rani sendiri? Iya, realistis. Oke, Mbak Rani bilang realistis. Terus untuk mengelola waktunya nih gimana? Kan apalagi Mbak Rani kuliah juga, apakah bisa untuk mengelola waktu? Bisa. Bisa. Caranya seperti apa? Waktu ya. Gimana? Seperti gimana? Kalau waktu mungkin kan biasanya kuliahnya dari jam segini sampai jam segini, terus kerjanya tadi kan dari sore ya sampai malam. Mungkin sore sampai malam nanti kalau semua pekerjaan Mbak Rani di operasi selesai kan Mbak Rani ada waktu luang, mungkin Mbak Rani bisa kayak ke bagian-bagian yang lain, tanya-tanya, belajar, terus belajar dari pengawas yang lama juga, kayak jadi wasu gimana sih, caranya gimana, gitu. Mungkin yang pokoknya Mbak Rani ini bisa mengelola waktunya. Tadi Mbak Rani juga bilang bisa mengelola waktunya. Gimana menurut Mbak Rani? Apa yang akan Mbak Rani lakukan untuk bisa mengelola waktu? Bisa. Ya, bisa yang dibicarakan
Bu Fitri tadi bisa. Jadi setiap saya ada luang di pabrik itu saya belajar dengan karyawan itu, terus sama pengawas lama-lama gitu, terus sama tanya-tanya di bos gimana kayak gini pekerjaan di pengawas itu gimana gitu. Oke, baik. Dengan Mbak Randri bilang bisa mengelola waktu, terus udah punya cara baru untuk menjadi pengawas yang baik seperti apa, terus punya plan yang baru juga, kayak tadi belajar ke setiap bagian, belajar sama pengawas lama gitu. Mbak Rani siap untuk berkomitmen untuk mengerjakan semua itu? Sedih. Oke, bersedia ya? Iya. Oke, baik. Jadi untuk sesi konseling kali ini kita sudahi sampai di sini karena waktu juga sudah menunjukkan saya ada rapat lagi ya. Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Rani karena sudah menyempatkan waktunya. Dalam kesibukannya apalagi kerja, kuliah, banyak tugas, masih sempat menemui saya bercerita semua yang ceritakan. Iya Bu, baik, terima kasih juga ya Bu, saya sudah Ibu sudah mendengarkan cerita saya dengan permasalahan pekerjaanku yang pusing itu Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, mungkin untuk proses konseling selanjutnya untuk kita mengevaluasi kinerja Mbak Sarah tadi tentang komitmen ini, mungkin kita bisa jadwalkan di pertemuan selanjutnya. Mungkin Mbak Rani yang menghubungi saya atau saya menghubungi Mbak Rani? Saya saja Bu menghubungi Ibu biar Ibu tidak sibuk lah gimana gitu. Oke, baik. Kalau gitu saya tunggu kabar dari Mbak Rani ya, mau biasanya kapan. Baik, terima kasih ya Bu. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Iya.